siswa-siswi SIB. Nama alasan saya pemilihan judul. Kenapa judul saya pengaruh BlackBerry Messenger terhadap konsentrasi belajar siswa? Di sini saya ingin mengetahui apakah dampak BlackBerry tersebut mempengaruhi tingkat konsentrasi belajar siswa di SIB. Dalam kasusnya, saya melakukan observasi melalui latar belakang masalah tahun ini siswa-siswi secara umum presentasinya menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Diragukan BlackBerry tersebutlah dampak dari permasalahan tersebut. Kemudian kenapa berpikir saya di sini ada pengaruhnya dan dipengaruhi. Pengaruhnya tersebut adalah penggunaan BBM. Penggunaan BBM tersebut terdapat tiga kontennya, yaitu konten di BBM tersebut, yaitu fungsi dari BB itu sendiri, kemudian waktunya, dan sosiogram. Pertama adalah waktu. Tadi yang saya sebutkan kalau konten itu kan isi, sedangkan kalau waktu tersebut mempunyai intensitas dan durasi. Intensitas ini ada kapasitas BlackBerry itu sendiri bertahan sampai kapan. Biasanya BlackBerry itu bertahan sampai 3 harian dan sisanya langsung drop. Kemudian kalau durasinya dari orang itu sendiri, durasinya itu berapa lama dia memakai BlackBerry tersebut. Kemudian sosiogram ada personal, yaitu diri sendiri, pengaruhnya dari personal ataupun juga dari grup. Bisa juga dari grup. Grup itu bisa dari jumlah grupnya, bisa juga dari jumlah orang di dalam grup tersebut, apakah itu rame, apa gimana. Makanya mungkin bisa pengaruh, jadi pengaruh. Kemudian yang dipengaruhi adalah konsentrasi belajar siswa. Sebenarnya ada dua faktor dari konsentrasi belajar ini yang dipengaruhi, terutama di rumah. Di rumah ini bisa terjadi kebiasaan yang mereka dalam di rumah itu sendiri. Apakah kebiasaan mereka buruk atau gimana? Dan lingkungan di rumah sekitar mereka, apakah dia mempunyai teman bermain makanya konsentrasi belajar mereka terganggu, apa mereka hanya di rumah saja. Kemudian kalau di sekolah diketahui karena melalui prestasi belajar mereka, apakah itu naik, meningkat, atau turun. Kemudian adanya motivasi belajar. Tingkat prestasi siswa itu terkadang memang butuh motivasi belajar untuk mereka masing-masing untuk meningkatkan nilainya. Kemudian di sini ada penelitian sosial budaya. Di sini saya akan menggunakan tentang penelitian sosial. Apa sih yang saya maksud dengan sosial itu? Di sini ada penelitian yang mengkaji atau mengungkapkan fenomena yang ada. Dalam sini juga ada fase-fasenya. Fase pertama adalah tingkat finding field. Saya mencari sasaran masyarakat apa yang saya tuju. Kemudian yang kedua adalah fase yang dimana saya mengumpulkan atau menemukan sebuah data yang apa semuanya intinya masalah tersebut datang. Kemudian yang ketiga saya mengoreksi lagi, mencari intinya apakah ini secara garis besar permasalahan tersebut itu ada dengan hipotesis saya. Kemudian yang keempat yaitu explanation, penjelasan dengan getting out atau getting over atau menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah saya adalah bagaimana pengaruh penggunaan BlackBerry Messenger terhadap konsentrasi belajar siswa. Di sini ada masalah saya, gimana dampak tersebut, apakah kena apa enggak. Kemudian tujuan dari penelitian saya sendiri itu ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama adalah mengetahui penggunaan BBM terhadap konsentrasi belajar siswa. Itu tujuan penelitian saya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui sering lamanya menggunakan BBM terhadap konsentrasi belajar siswa. Berdampak enggak gitu waktunya mereka menggunakan. Terus mengetahui tingkat relasi teman yang terdapat di BBM dipengaruhi terhadap konsentrasi belajar siswa.
berpengaruh. Terus dari tujuan tadi saya mempunyai kegunaan. Gunanya adalah ada 3. Siswa dapat meningkatkan konsentrasi belajar, orang tua dapat memperhatikan penggunaan BB kepada anaknya, sekolah dapat mengawasi penggunaan BB di sekolah. Ketiga penggunaan ini sangat berkaitan satu sama lainnya. Peran orang tua sebagai orang tua siswa dan guru adalah orang yang mengawasi siswa anak-anak di sekolah. Dan ini adalah penggunaan saya. Kemudian saya akan membahas tentang hipotesis. Hipotesis yang saya gunakan atau landasan teori. Dalam halaman 6 ini saya juga membahas tentang landasan teori tentang hukum Gaussian yang kedua. Di sini penggunaan barang atau BBM secara terus-menerus akan berdampak tingkat sampai batas maksimum, batas maksimum, yaitu tingkat kejenuhan. Jadi kalau diketahui kalau semakin seringnya dia memakai BB tersebut, lama-lama orang pasti bakal bosan, biasa. Jadi akhirnya diabaikan. Seperti itulah teorinya. Terus seperti tinjauan umum tentang BB tersebut, tinjauan umum tentang konsentrasi, hubungan konsentrasi belajar dengan pergaulan. Ini termasuk sebagai landasan teori saya. Yang pertama, saya akan mengemukakan tentang tinjauan umum BlackBerry, terus tentang konsentrasi belajar siswa itu sendiri, sama hubungan dari konsentrasi sama pergaulan mereka, apakah itu bisa berdampak nggak dengan konsentrasi belajar, itu kan sangat berpengaruh. Kemudian hipotesis. Hipotesis saya ada 3. Jika para siswa-siswa memahami dampak penggunaan, maka tingkat konsentrasi belajar mereka tidak turun, karena secara otomatis mereka tahu dampak negatif tersebut, dan mungkin mereka juga bisa dikatakan bahwa dia langsung tahu harusnya saya berlaku begini, harusnya saya tidak harus terpengaruhi oleh BB. Jadi dikatakan bahwa siswa tidak mungkin terganggu. Yang kedua adalah jika siswa-siswi menggunakan BBM sering dalam jangka waktu yang lama, maka tingkat konsentrasi belajar siswa akan menurun atau terganggu. Tingkat pemakaian BB ini kayak saat kita belajar, kalau misalnya sebagai siswa, kalau mereka lama memakai BB, maka di dalam pembelajaran mereka kan tidak langsung ada BB tersebut diperiksa, dan itu menggunakan waktu yang lama, sehingga diperkirakan kalau seringnya memakai BB ini dalam jangka waktu yang lama, maka tingkat konsentrasi belajar mereka sebagai siswa itu akan menurun. Yang ketiga adalah tingkat relasi teman yang ada di BBM. Semakin dekat, maka pengaruhnya pada konsentrasi belajar siswa semakin berpengaruh juga berdampak. Cuman beberapa hal doang yang mereka akan omongkan terhadap orang tua mereka, kayak nanti pulang jam sekian-sekian ngabari. Sedangkan kalau misalkan tingkat relasinya ke teman lebih dekat, kayak misalkan kayak ke teman SD, teman lama dengan itu kan sangat dekat dengan mereka, yang sehingga mereka kayak ini kan teman lama, harusnya ini dong cepet-cepet, jadi ya semakin dekat itu, jadi tiap ada tindak pasti dari teman lama langsung dilihat. Hipotesis saya mungkin itu akan berpengaruh kepada konsentrasinya dia, karena langsung nancep di pikiran itu teman lama dan itu penting. Kemudian metode penelitian saya menggunakan observasi, wawancara, kemudian angket. Pertama saya menggunakan observasi saya tentang selama ini penggunaan BB itu di lingkungan sekolah itu seperti apa. Kemudian setelah itu saya menggunakan angket. Melalui angket ini saya ngasih pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa siswa di SMP ini tentang bagaimana mereka mengatasi BB, dengan gimana, terus kemudian wawancara dengan beberapa sampel yang saya ambil secara garis besar, itu mewakili seluruh suara dari tingkat lingkungan sekolah siswa, dan itu saya sebut sebagai penelitian kuantitatif ya secara jumlah secara besarnya,
dapat diambil kesimpulan dari metode penelitian tersebut. Kemudian populasi dan sampel. Pada halaman 17 ini saya membahas tentang populasi dan sampelnya. Populasi jelas siswa-siswa SIB itu sangat banyak, apalagi dengan jumlah mereka jumlahnya 55-56 siswa. Kemudian dari sana saya cuma mengambil beberapa sampel atau yang bertujuan, sampel yang bertujuan. Dalam arti saya cuma kayak wawancara, saya cuma mengambil 3 dari seluruh sampel tadi. Saya ambil 3 untuk mengambil secara garis besar atau perwakilannya yang bisa menyeluruh. Kemudian pembahasan penelitian. Pada halaman 19 saya membahas tentang pembahasan penelitian ini. Yang pertama itu dari hipotesis. Yang ini, jika para ini menggunakan maka tingkat konsentrasi belajar tidak terganggu, terus begitu jangka waktu, kemudian tingkat relasi. Dan dari hasil pembahasan penelitian yang secara observasi, kemudian secara wawancara dan angket, menyatakan bahwa ternyata hipotesis yang pertama saya ini tidak benar. Meskipun siswa SIB tahu dampak penggunaan tersebut, mereka tidak bisa mengatasi dari dampak yang ada, sehingga ikut terpengaruh, atau istilahnya BB tersebut ada aditifnya. Kemudian hipotesis yang kedua itu benar, bahwa waktu lama pemakaian BB tersebut, tingkat konsentrasi belajar mereka akan menurun atau terganggu. Ini jelas karena terbukti bahwa rata-rata siswa itu memakai waktunya sebagian besar diselingi dengan BBM. Meskipun mereka belajar tapi disampingkan dengan adanya BBM. Jadi belajar terus ada BB sampingnya. Terus yang ketiga, ini hipotesis saya juga membuktikan benar, terbukti jika tingkat relasi teman yang terdapat di BBM semakin dekat, maka berpengaruh pada konsentrasi belajar siswa. Di sini dikemukakan bahwa terbukti hipotesis tersebut adalah benar. Kemudian kesimpulan saya adalah berdasarkan hasil penelitian bahwa kesimpulan ini mengetahui dampak tersebut, cuma mereka tidak bisa mengatasinya. Yang saya tahu, dan saran saya adalah yang diutamakan oleh siswa, karena di sini yang sebagian besar adalah tertuju pada siswa tersebut. Jadi untuk siswa, masa depannya akan di tangan mereka sendiri, mencampur tangan dari orang lain ataupun barang BB tersebut, dan bukan dari dukungan pihak luar, melainkan diri sendiri. Karena boleh tidaknya pengaruh BB tersebut terhadap diri itu kita yang memperbolehkan. Kayak ini kita tahu dampaknya, cuman kan asik, jadi akhirnya kita memperbolehkan dampak tersebut, akhirnya ikut terjerumus dalam dampak itu. Jadi menurut saya sebagian besar adalah siswa. Cuman ada juga tugas dari orang tua yang sebagaimana mereka ada orang di mana memberikan kita cerminan kepribadian kita, diolah sebagaimana rupa sehingga kita menjadi saat ini dan saat sekarang ini. Kemudian guru di sini melengkapkan apa kekurangan yang ada di orang tua sehingga mendidik lebih tegas. Dan situ ada peran-peran yang sangat menarik. Dan ini biodata penulis. Sekian. Terima kasih telah mendengarkan saya. Oke, yang pertama terima kasih Pak Soleh telah membimbing siswa kita walaupun cuma satu, telah menghasilkan suatu produk yang tidak gampang, ini kerja keras. Dan di dalam suatu produk itu kita tidak bisa melihat baik tidaknya hanya dari hasilnya, dari lingkupnya, tapi saya pribadi melihat dari segi proses bagaimana kamu bisa menghasilkan ini tidak mudah. Kita tahu itu. Dan ini akan sangat bermanfaat nanti saat kamu di perguruan tinggi, karena produk ini setiap mingguan Bu ya. Iya. Dan kamu sudah terbiasa diajarkan di sini sehingga tidak kaget lagi. Itu yang pertama, apresiasi pada pembimbing, pada penulis ayat. Saya bukan memakai BBM, saya tidak punya BlackBerry gitu.
saya berharap di sini saya tetap objektif. Saya akan bertanya pada peneliti, bukan karena saya tidak punya lalu saya ahli BBM gitu. Saya harapkan semoga Pak Guru ya. Pak Guru aja yang nggak punya. Pak Guru Nggak ada yang punya. Itu sehingga membuat penelitian ini gitu. Itu tidak ada bias seperti itulah ya. Jangan curigai gitu. Orang-orang Pak Soleh Kak. Ini karena ini akan kalau keluar akan menjadi sangat vulnerable isu. Ada beberapa tabel. Di sini sebenarnya ada waktu kepemilikan BlackBerry itu sebenarnya bisa dijadikan dasar. Itu tadi naik turunnya prestasi tadi kan. Sebelum dia punya BlackBerry misalnya, di situ data nilai atau apalah gitu. Jadi di situ ada setelah dia punya, kira-kira dia turun atau enggak, itu bisa dijadikan dasar tambahan sebenarnya. Karena di sini ada tabel waktu kepemilikan BlackBerry sekian lama kan ada. Sebenarnya itu bisa dijadikan tambahan. Kemudian dari beberapa tabel ini memang digunakan semua enggak hasil dari ini untuk menarik kesimpulan tentang penelitian ini. Iya, ataupun dia memakai HP cuma bukan merek BB tersebut, akhirnya saya singkirkan dan sebagian besar yang saya ambil adalah populasi yang memakai BB. Sehingga siswa sini ini mungkin diketahui bahwa yang PPT saya awal tadi mungkin dari kebiasaan rumahnya mereka dan ataupun juga di sekolahnya mungkin pergaulan itunya yang membuat mereka pengaruhnya jadi turun. Mereka menyadari dampak dari Tahu dari ketidaktahuan mereka. Iya. Tapi mereka tetap melakukan aja karena ada dorongan-dorongannya. Masa depan ada di tangan kita sendiri dan itu ya ada campur tangan dari guru, orang tua segala macam tuh mereka nggak ada yang bisa mengumpulkan itu kecuali kita sendiri karena kita yang